Dengan mengusung tema bergerak dengan kekuatan rakyat menuju Indonesia Emas, Turdes Paman Birin tiba di Tapin. Tuai berkah di perkebunan sawit, warga kawasan perkebunan sawit PT PN 13 Kabupaten Tanah Laut berburu jamur di sisa janjangan sawit. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Rabu 10 Juli 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Ya pemirsa, mengusung tema bergerak dengan kekuatan rakyat menuju Indonesia Emas, Gubernur Kalsel Sabiri Nur bersama Ketua TPPKK Raudatul Janah tiba di Tapin menembus batas ke-10 di hari kelima kegiatan turun ke desa atau Turdes. Nampak dalam rombongan gubernur yang juga ditemani oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Supian Haka, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalsel, dan sejumlah pejabat lainnya, disambut meriah oleh warga Tapin, serta jajaran pejabat kabupaten di halaman kantor Puskesmas Baringin Sabtu kemarin. PJ Bupati Tapin M. Syarifuddin, Ketua TP PKK Mas Rupah, Sekretaris Daerah Sufian Syah, serta jajaran pejabat Pemkab Tapin turut hadir untuk menyambut kedatangan gubernur. Pada kegiatan Turdes kali ini, berbagai agenda telah disiapkan. Di antaranya pelayanan identitas kependudukan digital yang diselenggarakan oleh Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota, pelayanan kesehatan, sunatan massal, dan pemberian bantuan sembako serta PMT, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil. Selain itu, bantuan sosial lainnya dan intensifikasi tanaman karet dengan pemberian pupuk NPK seluas 300 hektar senilai 1,1 miliar juga diberikan. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penanaman bibit pohon bersama-sama. PJ Bupati Tapin M. Syarifuddin menyatakan Turdes adalah program Gubernur Kalsel untuk menjaring aspirasi masyarakat. Ini sangat baik sekali bagi kita, dan makanya kami sangat menyambut gembira yang dilaksanakan oleh Pak Gubernur yang setiap kali turun ke desa. Mudah-mudahan harapan kita ke depan hal-hal seperti ini tetap dilakukan. Alhamdulillah kami menyambut baik, kemudian ya dirasakan langsung oleh masyarakat. Contoh kayak perekaman EKTP kan masyarakat tidak perlu lagi ke Dinas Dukcapil, bisa langsung ke sini. Program Turdes juga mendukung program nasional dalam upaya menurunkan angka stunting dan mengatasi kemiskinan ekstrim. Bantuan sembako dan makanan tambahan yang diberikan langsung kepada masyarakat sangat membantu dalam mencegah stunting dan mengurangi kemiskinan. Dari Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Proyek pedestrian jalan program etalase kota kini sudah mulai dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar. Proyek pengerjaan yang dimulai dari kilometer 37 itu sudah mencapai 3,5%. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Banjar mulai kerjakan proyek pedestrian jalan program etalase kota. Pengerjaan proyek ini dimulai dari Jalan Ahmad Yani kilometer 37 atau Jembatan Sungai Paring menuju kilometer 39,5. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Iwan Junaidi mengatakan, untuk panjang penanganan pedestrian ruas Jalan Ahmad Yani di koridor 4 sekitar 475 meter. Diakuinya untuk saat ini progres pengerjaan memang landai, lantaran pihaknya masih menyiapkan material. Selain itu, pihaknya juga sudah mengganti pohon-pohon yang terdampak proyek, dengan mengganti satu pohon yang ditebang diganti dengan 10 pohon.
3,5%. Memang progresnya sedikit lambat karena kami lebih banyak fokus menyiapkan material. Kendala sendiri ada kendala nggak, mengingat di lokasi kan lokasi ramai ini? Iya, jadi kendala memang yang namanya di jalan raya. Jadi ya kendala di arus lalu lintasnya. Untuk proyek pedestrian ini dikerjakan oleh CV Viva Manunggal dengan total anggaran sebesar 8 miliar rupiah. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya pemirsa, pekerja sosial masyarakat PSM memiliki peranan penting dan merupakan jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disampaikan PJ Bupati Tanah Laut dalam sambutan tertulisnya di peringatan ulang tahun PSM ke-49. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Hairul Rijal menyerahkan bingkisan sembako secara simbolis kepada lansia. Bingkisan sembako itu merupakan kado dari anggota pekerja sosial masyarakat PSM Tala kepada 60 lansia sekabupaten Selasa siang. Kegiatan ini dalam rangka HUT PSM ke-49 dengan mengusung tema merajut kebersamaan dan gotong royong menuju terciptanya kesetiakawanan sosial. PJ Bupati Tala dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pemerintah mengapresiasi para pengurus dan anggota PSM yang selama ini sudah banyak membantu pemerintah. Mereka adalah jembatan antara pemerintah dengan masyarakat untuk memastikan bantuan dan pelayanan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat ulang tahun pekerja sosial masyarakat yang ke-49. Semoga dengan hari ulang tahun ini memberikan bukti bahwa PSM Tanah Laut punya komitmen, punya integritas untuk membantu dan melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kita rutin mereka tiap tahun, biasanya juga tiap tahun nanti disertai Pak ada bakti sosialnya. Nah itu biasanya keliling kita. Tahun ini kena di Kabupaten Balangan. Jadi mereka sekitar mungkin bulan Oktober nanti, September-Oktober akan berangkat ke Balangan. Setelah foto bersama, HUT PSM ke-49 ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra yang diserahkan kepada pengurus PSM Tala. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan. Berbagai cara dilakukan seseorang untuk meraih rezeki, mulai tanpa modal hingga mengeluarkan modal jutaan rupiah. Itulah yang dilakukan beberapa pedagang aksesoris yang datang saat berlangsungnya Pekan Olahraga dan Seni Porseni PGRI Sekalsel yang berlangsung di Kota Plehari akhir pekan tadi. Porseni PGRI Sekalsel sudah berakhir, namun bagi peserta Pekan Olahraga Insan Pendidikan itu masih menyisakan cerita dengan beberapa souvenir yang dijual sejak pembukaan lomba. Para peserta membeli souvenir berupa atribut-atribut yang berbau PGRI, mulai pin, badge, topi, gesper, pulpen hingga pakaian. Para pedagang souvenir dan atribut PGRI itu sengaja datang dari Jakarta untuk menjajakan dagangannya. Mereka rela merogoh modal jutaan untuk mengais rezeki di event Porseni PGRI Sekalsel yang hanya berlangsung 3 hari itu. Bagi mereka yang berjualan di event-event besar tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, sudah biasa mereka lakukan. Namun mereka mengaku tidak semua event yang mereka datangi membawa keuntungan. Tidak jarang mereka hanya kembali modal. Nasional ya, terus kayak gini PGRI, Dekranasda, apa pokoknya kegiatan nasional lah kita. Alhamdulillah biasa ya, itu namanya berniaga ya. Jadi kita tergantung momen, tergantung juga rezeki. Keberadaan penjual aksesoris dan atribut ini mendapat sambutan peserta Porseni maupun para guru yang hadir. Mereka mengaku tertarik membeli aksesoris dari pedagang asal Jakarta ini karena harganya murah dan kualitasnya cukup bagus. Satunya. Kalau di toko-toko biasanya 15.000 lah. Kalau topi itu? Nah, topi ini murah. Nih, ya. 35.000 aja. Kalau yang biasa? Kalau biasa itu 50-an. Pada Porseni PGRI tahun 2024 ini, kontingen PGRI Hulu Sungai Selatan keluar sebagai juara umum, disusul Kabupaten Tabalong. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, banyaknya perkebunan sawit di Kalimantan Selatan
tak hanya berdampak terhadap penghasilan asli daerah dan lapangan pekerjaan, namun juga memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar perkebunan. Hampir setiap hari warga ramai berburu jamur di sisa janjangan sawit yang hasilnya bisa untuk dijual. Selain membuka lapangan kerja, kehadiran perkebunan kelapa sawit menuai berkah tersendiri bagi warga kawasan perkebunan sawit PTPN 13 Kabupaten Tanah Laut. Hampir setiap hari, warga berburu jamur yang biasanya tumbuh di antara tumpukan bekas janjangan sawit sisa produksi yang sudah masuk dalam proses perebusan dan sengaja ditumpuk di sekitar perkebunan. Jamur sawit yang mempunyai nilai ekonomis bentuknya masih kuncup berbentuk bundar. Per kilogram, biasanya para pencari jamur ini menjual kepada pengepul seharga Rp15.000. Sadi, salah seorang pencari jamur sawit mengaku, setiap hari ia mampu mengumpulkan sekitar 7 kg jamur. Hasilnya sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual. Rata-rata ya kalau banyak kadang sampai 6 kilo, 7 kilo dapatnya. Kalau dijual berapa Pak 1 kilonya Pak ke pengepul? 15 ribu lah. Iya. Oh, jadi pengumpul jual ke orang lagi 20-an lah sekitar lah. Itu musimnya ada nggak Pak ini Pak musim mananya? Kalau ada hujan panas, saya Pak. Pasti banyak gitulah. Iya. Tapi kalau hujan aja belum tentu lah. Belum tentu banyak. Selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, jamur sawit juga memiliki segudang manfaat. Sejumlah kandungan seperti vitamin hingga protein yang baik bagi tubuh terkandung di dalamnya. Tak heran jamur ini selalu diburu oleh pembeli. Biasanya untuk keperluan apa Mas? Biasanya rumah tangga ya, biasanya orang makan biasa aja. Berapa beli di pengepul di sini Mas? 20 ribu lah. Iya. Baru dijual lagi lah di Banjar lah. Berburu jamur sawit merupakan penghasilan tambahan bagi warga sekitar sambil menggarap kebun. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Nah, informasi selengkapnya pemirsa sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid, boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar.
Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan ini. Nah, bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Permainan layang-layang lumrah dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalsel, banyak anak-anak bahkan orang dewasa memainkan permainan ini. Salah satunya warga desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bertempat di Jalan Bypass Sungai Ulin, puluhan warga terlihat asik memainkan layangan mereka. Kegiatan bermain layangan ini juga menjadi hiburan atau tontonan menarik bagi warga sekitar yang datang hanya sekedar untuk menonton layangan sembari menunggu waktu senja datang. Oh ya, kalau ini biasanya setiap sore udah mulai ramai di sini loh. Jadi buahnya nih banyak yang jualan juga di sini. Mana banyak yang bakal layangan. Jadi ini bagus saja Bang kayak itu nah. Ada positifnya juga itu. Selain menjadi hiburan warga, kegiatan bermain layangan ini juga menjadi sumber rezeki bagi para penjual layangan. Rian, salah satu penjual layangan, mengaku dalam sehari bisa mengumpulkan omset hingga ratusan ribu rupiah. Pertama tuh dari kakawanan, kisahan kan ngarannya kita jualan online loh. Ada informasinya bahwa di sini nih kami orang berjualan, kami orang layangan, lalu kita kepikiran sambil mainan juga. Pertama kali kesini kan mainan dulu baru jualan. Kalau berjualan di sini saban hari libur aja, hari Minggu lah. Kegiatan bermain layangan ini biasanya dimulai sejak pukul 16 sore hingga pukul 18 petang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Memiliki pesona dan indah, Pantai Teluk Tamiang Kota Baru mampu sedot banyak pengunjung, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga lokal, namun juga ada yang dari luar Kalimantan. Menyajikan pemandangan laut indah dan perbukitan, wisata Pantai Teluk Tamiang Kota Baru ramai dikunjungi para wisatawan. Terletak di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, atau berjarak sekitar 120 km dari pusat kota, pantai yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa ini miliki pasir putih yang begitu mempesona serta latar bukit savana yang sangat indah. Bagi para pengunjung, tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan deburan ombaknya, namun juga dapat merasakan camping di pegunungan yang ada di pinggiran pantai. Tak hanya itu, apabila Anda berkeliling di sekitar pantai, tak jauh dari bibir pantai para pengunjung akan melihat bebatuan karang yang berjejer rapi. Tak heran, dengan sejumlah pesonanya pantai ini mampu sedot banyak pengunjung. Bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga bahkan dari luar Kalimantan. Bagus, cuma ya kita wahana lah perlu ditambah. Oh, wahana Bang ya. Untuk airnya bagus. Kalau dari kondisi lihat dari jauhnya terbayarkan Bang ya. Terbayarkan lah dengan pesona alamnya. Ada pegunungannya kan, lautnya memang jernih, airnya pasirnya bagus. Anak-anak pun senang ini main. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang sudah memadai. Selain itu, pengelola juga menyiapkan penginapan bagi para wisatawan di sekitar area pantai. Untuk tiket masuknya pun terbilang cukup terjangkau. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Baru, tak ada salahnya untuk mampir ke wisata alam Pantai Teluk Tamiang yang memiliki pesona alam dan panorama nan indah. Dari Kota Baru, Sairi, iNews melaporkan. Dari Kota Baru kita ke Tanah Laut. Tak hanya terkenal dengan sejumlah objek wisata pantainya, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki banyak destinasi keindahan alam pegunungan. Salah satunya destinasi yang baru saja dibuka di Plehari, yakni Taman Permana. Lokasi yang dulunya merupakan ladang penggembalaan sapi, kini disulap menjadi objek wisata yang menyuguhkan jajaran pepohonan teduh nan asri dengan latar belakang perbukitan.
Suasana sejuk nan teduh asri siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Taman Permana di kawasan Bekatung, Desa Telaga, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Taman Permana yang berada sekitar 4 km dari kota Pelaihari atau sekitar 64 km dari kota Banjarmasin ini menyuguhkan pemandangan alam indah dengan jajaran pohonnya yang rindang serta rumput hijau bak permadani yang terhampar luas. Taman ini sebelumnya merupakan tempat pengembalaan sapi. Namun, taman seluas sekitar 4 hektar ini kini disulap menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh daerah di Kalsel hingga Kalteng. Selain menyajikan keindahan alam, pihak pengelola juga membangun sejumlah fasilitas, diantaranya gazebo untuk pengunjung bersantai. Awalnya kan anak bikin wisata pribadi, seolah kita tuh kada kemana-mana menikmatilah akhirnya. Itu asal usulnya melihat ada pengunjung kadang-kadang foto apa segala ini foto apa segala itu kalau pada dia diambil hasilnya kayak apa ini sedangkan kita kan bersih. Nah kalau kita ambil 5.000 per orang itu masuk. Tamannya lumayan cukup bagus, spot-spot kalau mau foto bagus-bagus juga Pak. Jadi ya untuk rekreasi ya enak lah di sini sambil lihat pemandangan kan yang di kota nggak ada di sini ada. Mbaknya sendiri dari mana nih? Saya dari Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, lokasi Taman Permana berada di sebelah kanan jalan arah objek wisata Pantai Takisung. Untuk bisa menikmati destinasi ini, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk Rp5.000. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata dengan suasana berbeda di tengah hamparan rumput hijau dengan pepohonan yang rindang, mungkin destinasi ini bisa menjadi pilihan tujuan berlibur Anda yang menyenangkan bersama sanak keluarga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Udah tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Lo pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan